Pada saat sampai di hotel, tiba-tiba kamar hotel saya diketuk. Saya tolong ke kamar ibu saya, katanya. Kemudian saya samperin ke kamarnya. Saya tanya, kenapa bu? Si ibunya tadi ya nangis gitu. Saya jauh-jauh katanya dari Bogor mau ke sini umroh, tapi kok saya nggak ngelihat Ka'bah tadi pada saat tawaf. Biar teman-teman tahu saya lagi di Tanah Suci. Saya minta tolong sama orang untuk difotokan. Di backgroundnya itu saya ambil di belakangnya itu adalah tempat untuk menaruh mushaf Al-Quran. Kemudian ada tiang-tiang. Ketika saya mau difoto tuh sama orang saya juga nggak kenal itu, saya minta tolong aja sama orang di situ. Pada saat dia mau ngambil gambar, tiba-tiba kayak orang kaget ngelihat ke arah belakang saya. Nggak jadi difoto itu saya, nggak jadi difoto. Dan si orang yang mau moto tadi langsung ngasih HP ke saya. Dan dia bilang, ruh, katanya. Ruh itu kan bahasa Arab, artinya pergi. Ruh, katanya. Ruh, surah, pergi cepat. Langsung saya ambil HP saya, langsung saya lari. Tapi sebelum lari saya nengok ke belakang. Ada saya melihat orang pakai gamis putih, tapi pas di mukanya itu bercahaya. Itu ngejar saya sampai mau keluar Masjidil Haram. Saya juga pernah dulu zamannya saya nge-MC yang sering nyela orang. Saya dulu sakit di sana Tanah Suci. Ada kejadian yang nggak bisa saya ceritain dari sakit itu gitu ya. Sampai akhirnya saya harus pakai kursi roda di saat untuk tawaf dan sa'i, pakai joki jadi waktu itu kan. Di awal saya pertama ke Tanah Suci itu, saya tuh masih rambut dicat warna pirang gitu kan. Gitu, belum ditahalul juga kan, gondrong pirang, masih ya 20-an gitu saat itu kan. Jokinya nggak sabaran lewat jalur tengah. Itu bapak-bapak tua yang pada pakai kursi roda beneran, pakai joki juga itu minta jalan ditabrakin, buah gitu. Sepanjang perjalanan semua orang yang ada di jalur itu semua maki-maki saya. Di situ relate, saya tuh dulu zaman yang MC Ustadz. Semua yang masuk ke panggung yang saya kerjain games pasti saya celak. Karena saya ambil komedinya di situ. Saya tiap ketemu tamu atau siapa objek siapa saya cari mana minusnya yang bisa saya celak untuk dapat biar lucu gitu. Saya celak. Turun dari bis, saya ngelihat ada jemaah dari Banggali gitu ya. Itu baju ihramnya udah nggak putih lagi. Udah bukan putih, udah coklat itu dah. Dalam hati saya pikir, kayak begini mau ketemu Allah nih. Kayak gini kita mesti bersih segala macam mau ketemu Allah kayak begini kotornya. Gitu dalam hati. Walaupun nggak sebut ya, tapi dalam hati udah begitu. Kan katanya kalau kita batin aja kadang-kadang kejadian kan gitu kan. Unik ya Ustaz. Jadi ini tempat toilet nih. Kita ngantri sini. Baru nganti jebret di depan saya itu bau keringet. Kecutnya, acemnya nih. Itu yang paling acemnya pernah saya dengar. Sampai ke ujung-ujung hidung apa. Saya nengok ke kiri. Itu Ustaz. Bau ketek kayak ya sebelah sini ampun, ampun. Mau begini nggak anak saya tuh? Saya noleh ke kanan, orang begini. Pak. Tempat saya, aduh. Gemuk banget. Toilet di depan, country ini orang buka buka pintu toilet, kena angin dong, pesingnya, cing. Pas saya buka toiletnya, waduh, subhanallah itu. Ustaz, jadi kotoran manusia itu udah bertumpuk. Di pandangan saya, isinya udah kotoran manusia. Tapi saya lihat orang-orang tenang semua. Karena semua orang tuh nggak pernah keluar, saya tanya gitu, kamu ngeliatnya gimana? Normal-normal aja.
saya berangkat 2015. Nah, pada saat tawaf, saya memang posisinya di bawah. Di bawah dengan jamaah yang lebih banyak. Nah, sementara yang ibu-ibu tadi di atas. Yang kita bagi tugas, mungkin satu di atas, saya di bawah gitu. Selesai jam 1-an lah kurang lebih tawaf, kita semua pergi ke hotel untuk istirahat gitu. Pada saat sampai di hotel, tiba-tiba kamar hotel saya diketuk gitu. Ketuk kenceng banget gitu. Ustaz, dimanggil. Saya cek memang anak dari si ibu tadi. Dua orang, suami istri sama ibu pimpinan majelis taklimnya. Kata anaknya tadi, "Ustaz, tolong ke kamar ibu saya." Kemudian saya samperin ke kamarnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Si ibunya tadi yang udah tua itu nangis gitu. "Saya jauh-jauh," katanya, "dari Bogor mau ke sini umroh, tapi kok saya nggak ngelihat Ka'bah tadi pada saat tawaf." Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu cerita di kamar dan semua kaget karena kan di lantai 2 itu benar-benar ngadep ke Ka'bah. Iya. Dan nggak mungkin keahlian juga ya. Nggak mungkin kali karena kan nggak ada penghalang kecuali memang pagar ya, dan itu pun pagarnya pakai kaca transparan. Apa yang dilihat beliau? Saya tanya kan, "Ibu nggak ngelihat Ka'bah gimana?" "Iya, saya nggak ngelihat Ka'bah tadi sama sekali," katanya. "Terus yang ibu lihat apa?" "Iya, saya cuma lihat orang-orang aja pada muter," katanya. Kemudian lihat tiang-tiang Masjidil Haram aja gitu. Ya udah, saya bilang kalau ibu benar gak ngelihat, ayo kita ke Masjidil Haram lagi. Malam itu juga sekitar pukul 2 ya, pukul 2 dini hari. Saya ajak anaknya itu yang suami istri. "Ayo Pak, Bu," saya bilang, "kita bawa lagi ibu ke Masjidil Haram untuk tawaf." Tawaf putaran pertama. Nah, tapi sebelum tawaf itu di jalan saya bilang gini, "Bu, coba istighfar, Bu. Banyakin istighfar, minta ampun." Di perjalanan itu nangis terus kan si ibu itu sambil didorong gitu. Nah, sampai di tempat tawaf. Putaran pertama terus tawaf masih apa, si ibu itu masih diem gitu, masih diem karena masih belum lihat ternyata. Padahal Ustaz lihat. Saya lihat. Ustaz lihat semua, anaknya pun lihat juga, anaknya dua-duanya lihat. Mana kan yang banyak kok saya nggak lihat. Ya Allah. Masya Allah, sampai merinding saya itu sampai pas putaran ketiga tuh. Pas putaran ketiga si ibu itu tiba-tiba ngadep ke, kan kita kalau tahu kan lengan kiri kan ada di posisi kita kan nyamping kan. Nah, pas putaran ketiga si ibu itu berhenti gitu, ngadep ke arah apa, Ka'bah, dan dia langsung nangis histeris. Ya Allah gitu, histeris lah pokoknya. Jadi dia baru ngelihat Ka'bah itu pada putaran ketiga. Ya Allah. Dia baru ngelihat Ka'bah itu pada putaran ketiga. Ya Allah. Pas putaran ketiga baru berhenti dan di situ nangis sejadi-jadinya.